3. Assalamualaikum Sobat People, kembali lagi nih bersama Aksanation di YouTube channel budaya cashless ini emang udah diterapin banget nih di Jakarta. Jadi kamu emang nggak perlu banget repot-repot bawa uang banyak gitu kan, karena cukup di kartu aja. Nah ini cashless ini termasuk berlaku juga di transportasi publik di Jakarta, baik itu Transjakarta, KRL, MRT, LRT, bahkan angkot mikrotrans pun menggunakan cashless. Dan sayangnya kita tuh banyak banget kartunya gitu kan. Nah kali ini kita akan berkenalan nih dengan kartu-kartu yang digunakan di uh, public transport Jakarta. Ada apa aja nih? Kita akan berkenalan satu-satu ya. Yang pertama, kita akan berkenalan nih dengan kartu seperti e-money dari Mandiri, atau Flash dari BCA, atau Tapcash dari BNI, atau Berisi dari BRI, atau Jakart dari Bank DKI. Jadi kartu-kartu ini adalah kartu-kartu seperti biasanya gitu. Jadi emang ini untuk pembayaran non tunai, baik moda transportasi, parkir dan sebagainya bisa digunakan juga nih di sana. Tol juga bisa menggunakan kartu ini. Jadi kartu ini digunakan oleh dikeluarkan oleh bank-bank terkait gitu kan. Biasanya ini dikeluarkan oleh bank ini tadi gitu kan, misalnya kayak bank Flash dari mana, si e-money dari Mandiri, Flash dari BCA, misalnya kayak gitu. Nah keuntungan dari ini tentu kita bisa bayar berbagai hal dengan kartu-kartu ini gitu kan. Dan kalau di Transjakarta gitu kan, kalau kalian punya kartu ini gitu kan, yang Flash misalnya, kita bisa tap untuk beberapa orang gitu. Jadi sekali tap bisa untuk beberapa orang. Bisa kayak kita masuk nih, sekali tap bayar 3.500, terus nanti teman kita nih yang nggak punya kartu ikutan tap gitu kan. Nah, itu masih bisa gitu. Dan ini juga berlaku nih untuk semua transportasi MRT, LRT, dan KRL. Tapi untuk di moda transportasi selain Transjakarta tersebut, kartu ini hanya untuk satu orang gitu. Kenapa? Karena kayak misalnya di MRT kita ada saldo minimalnya, yaitu 14.000 ya gitu kan. Kalau KRL kalau nggak salah itu 10.000, kalau di LRT itu 5.000. Jadi ya kalau di selain Transjakarta dan Mikrotrans, jadi kartu ini hanya untuk satu orang aja gitu. Next adalah kebalik, sorry. Ini adalah Jaklingko gitu kan. Ini adalah salah satu kartu yang bikin kamu puas keliling ibu kota Jakarta cukup dengan Rp5.000. Wow, udah kayak promo banget ya. Jadi ini adalah Jaklingko ini sebenarnya kartu ini dikeluarkan oleh bank BUMN gitu kan. Bank BUMN yang mengeluarkan kayak Mandiri, BRI, BNI, terus BUMD Bank Jakarta gitu kan. Bank DKI gitu yang mengeluarkan kartu ini. Terus kenapa kartu ini bisa lebih murah? Karena sistem di Jaklingko ini adalah 3 jam. Kalau kita masih dalam waktu 3 jam, kita hanya bayar Rp5.000 aja. Misal kita nih tap jam 7 nih masuk. Jam 7 itu kan tarifnya udah 3.500. Nah kalau sebelum jam 7 itu tarifnya 2.000 nih. Nah 3.500, terus kita datang dari Blok M misalnya ke HI. Ke HI kita tap out keluar. Nah ketika kita tap out, terus ternyata kita di Bundaran HI cuma sebentar nih, sekitar berapa menit lah. Terus kita lanjut lagi. Nah itu akan bayar cuma 1.500. Lalu dari HI misalnya kita ke kawasan Monas, terus ketika tap out, nah sudah ketika kita in lagi itu kita cuma bayar 500. Dan misalnya dalam waktu 3 jam kita masih menggunakan Transjakarta, itu gratis. Itu adalah skema yang gue baca gitu. Tapi sayangnya si Jaklingko ini nggak bisa digunain rame-rame gitu, alias satu orang ya satu kartu gitu. Maksudnya ketika kita misal bareng temen dari daerah atau kita rame-rame gitu ya, kita nggak bisa nolong teman kita karena satu kartu ini satu orang. Dan kartu Jaklingko ini diterbitkan oleh Transjakarta dan kita bisa mendapatkannya dengan mudah di halte-halte Transjakarta. Juga sudah ada kartu-kartu kayak gini. Jadi kayak di mesinnya kita beli mesin lagi, kita ke mesin, terus pilih pembelian kartu gitu kan. Saldo kalau nggak salah tuh harganya berapa, 50, terus saldonya 30, atau kalau nggak salah harganya 30, saldonya 10. Nah itu kurang tahu, gue lupa sih. Jadi intinya kayak gitu. Ini bisa buat kalian Jakarta lebih murah. Next adalah kartu dari mode transportasi sendiri. Ini gue contohnya adalah KRL ya. Jadi
sebenarnya KRL dan MRT itu mengeluarkan kartu multi trip dan single trip. Ini adalah contoh kartu di KRL yang multi trip. Jadi kartu multi trip yang dikeluarkan di KRL dan MRT itu adalah kartu ini adalah untuk digunakan hanya bisa di mode tersebut. Misalnya MRT multi tripnya ya cuma bisa buat kita naik MRT, dan KRL ya hanya bisa digunakan untuk naik KRL saja. Nah, ini yang multi trip ini bisa di top up di masing-masing stasiun. Selain kartu yang multi trip, misalnya kalau kita mungkin baru datang di Jakarta cuma sekali jalan, ya kita bisa menggunakan single trip. Nah, single trip ini silahkan ke counter KRL atau ke counter MRT gitu kan, masing-masing kita beli kartu single trip. Nah, single trip ini konsepnya adalah kita bayar sesuai dengan jarak tempuh stasiun gitu kan. Jadi misalnya dari stasiun A ke stasiun B itu berapa, nah nanti ada uang jaminan, dan uang jaminan itu ditukar saat kita keluar dari stasiun tersebut gitu. Misalnya gini, kita dari stasiun A ke stasiun B harganya 3.000, tapi kita harus mengeluarkan uang sebesar 13.000. Nanti yang 10.000 kita ambil dengan menukarkan kartu single trip tersebut untuk mengambil uang 10.000 tersebut. Itu juga ada di MRT dan ada di KRL gitu. Jadi ini biasanya untuk orang-orang yang lagi terdesak gitu kan, pastinya bisa sangat membantu sekali. Tapi ini gue nggak tahu kalau di konsep LRT Jakarta ini beda dengan LRT Jabodebek ya, karena LRT Jabodebek juga belum beroperasi, masih tahun depan. Kalau LRT Jakarta kurang tahu, tapi mungkin ada konsep seperti itu karena gue jarang pakai LRT Jakarta. Nah, selain kartu-kartu tadi, ada juga nih pembayaran non tunai menggunakan OVO atau Dana atau dan lain sebagainya. Ini juga bisa dengan QR code ya. Ini bisa digunakan di MRT, Transjakarta. Kalau KRL kurang tahu ya, bisa menggunakan QR code atau enggak, dan LRT kayaknya udah bisa menggunakan QR code. Itu tadi Positive People, penjelasan sedikit tentang kartu-kartu yang bisa digunakan di Jakarta. Semoga bisa menginformasikan buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali datang ke Jakarta, belum tahu tentang kartu-kartu itu gitu kan. Dan sayangnya sih ya, menurut saya kita tuh terlalu kebanyakan kartu gitu kan, sedangkan negara tetangga kita aja udah menggunakan iktp mereka untuk berbagai kemudahan. Misalnya kayak mereka mau naik transportasi publik aja tinggal tap KTP mereka, karena emang datanya udah terhubung dengan akun bank, dengan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah. Kira-kira kita tunggu aja nih kapan Indonesia, atau ya paling nggak Jakarta dulu lah, biar lebih simpel, biar kita juga nggak banyak kartu di dompet. Tapi dengan cashless ini tentu memudahkan kita dalam bertransaksi, jadi kita juga nggak menyiapkan begitu banyak uang receh. Oke, terima kasih udah ngikuti Aksa Nation Fun Fact hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat dan positif. Wassalamualaikum.